Saat menentukan pola itu langsung lihat core-nya aja. Nah, di sini ada aliran dari kiri ke kanan, tidak ada pembalikan sama sekali, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ini adalah pola A ya. Pola A seperti ini. Berikutnya langsung lihat core-nya ya. Jadi ini dari kiri, kemudian balik lagi ke kanan. Berarti apa? Pola C atau D. Kemudian ini jelas ya seperti tadi di soal nomor 1. Jadi pola itu dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, tidak ada delta sama sekali, adalah pola A ya. Nah, kalau model gini yang agak susah karena kita harus ini termasuk pola apa gitu kan ya. Nah, di sini agak membuat kita mikir karena ada sebuah satu perulangan di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini awalnya dari 1, kemudian ini membentuk mencabang ya, cabang jadi 2 gini. Kemudian ini balik. Artinya di sini masih satu kesatuan itu gini, satu ya. Kemudian yang lain itu dari kiri ke kanan. Kemudian ini juga dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, kalau hanya satu yang balik seperti ini kan hanya satu pun ini awalnya dari satu garis ya. Dari satu garis kemudian langsung balik. Ini kan satu garis, kemudian ini nggak balik juga ini. Jadi belum bisa dikatakan kalau ini balik gitu ya, karena ini dari sini. Cuma ini putus aja di sini. Maka ini masih termasuk pola A. Nah, berikutnya ini lumayan mudah karena ada garis yang sangat panjang di sini. Nah, cuma ini mau kita tentukan pola G atau H karena di sini ada garis. Kita ikuti aja ya. Jadi kita ikuti dari mana ini? Jadi ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini. Kita ikuti aja, kita ikuti aja. Nah, ini dari sini ke sini balik lagi. Oke, kita cari lagi, agak jeli ya. Kita ikuti yang dari sini. Kita ikuti dari sini. Kemudian ke sini. Kemudian ini ke sini ya. Dan ke sini, dia balik lagi ke sini. Kemudian dia ke sini, kemudian sini. Nah. Oke. Artinya ini asalnya dari mana? Asalnya itu bisa dari sini, dari kiri, kemudian berakhir di kanan. Nah, yang harus jeli yang model-model kayak gini. Nah, karena asalnya dari dua arah, yaitu kiri dan kanan, maka ini termasuk pola H. Nah, apakah ini bisa dimasukkan ke I? Bisa juga. Apakah ini misal kalau salah pola dimasukkan ke G? Bisa juga. Jadi misalkan kok ini pola H, kemudian salah kemasuk ke pola I atau pola G, masih belum fatal ya. Kemudian ini jelas ya, ada garis di tengah gitu. Di sini kan ada garis, jelas ini ya. Di sini ada garis, kemudian ada lingkaran yang sangat lonjong. Berarti ini adalah pola G. Sama ya. Kemudian ini jelas juga ada sebuah apa? Spiral ya, pusaran kalau ini pusaran. Jadi ini 1,
gini, kemudian ini ada lagi. Nah, kalau kita mau menentukan ikuti aja ini alurnya. Kemudian di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Dan di sini ada lagi. Nah, ini adalah pola pusaran atau pola F. Link spiral atau pusaran. Berikutnya. Nah, ini apakah masuk pola apakah gitu ya? Nah, yang model-model gini yang bikin lama ya, model-model gini bikin lama karena kita harus menentukan ini A atau C. Jadi kemungkinannya itu ada dua. Kemungkinannya itu ada dua, yaitu pola A atau pola CD. Jadi masuk ke loop atau arch. Nah, di sini, nah misalkan ya, misalkan kok Anda itu salah ke A, kemudian ke C. Nah, misalkan kok salah satu, misal Anda milih A itu juga masih benar. Misal mau pilih C juga masih benar. Jadi di sini sebenarnya ada dua pola yang paling dekat yaitu A sama C. Pilih A benar, pilih C benar. Namun kita telah kalau kita mau lebih teliti lagi, kita telah lebih lanjut karena di sini ada, nah ini balik satu ya, satu. Kemudian di sini ada satu lagi. Nah, berarti ini ada dua garis yang balik. Kemudian di sini ada percabangan. Artinya di sini ada delta kecil. Nah, seperti ini. Deltanya sudah terbentuk namun sangat kecil sekali. Nah, kalau mau kita masukkan ke A ya masih bisa karena deltanya terlalu kecil. Kalau kita masukkan C atau D di sini juga masih bisa karena udah terbentuk delta. Jadi di sini bisa A atau bisa C. Nah, pertanyaannya yang paling dekat yang mana? Ini bisa masuk ke C kalau paling dekatnya. Karena apa? Terbentuk delta di sini. Jadi jawabannya yang paling mendekati adalah pola C. Ini yang paling mendekati yang ini. Nah, ini hampir sama lagi. Agak susah model kayak gini karena kita harus antara A dan CD. Jadi kita harus milih antara A dan CD. Nah, di sini kita telah lebih lanjut. Ini tidak seperti tadi yang barusan. Karena yang balik, nah ini kan dari satu, kalau kita perhatikan ya. Ini kan dari satu aliran, kemudian bercabang. Kemudian baru seperti ini. Deltanya belum terbentuk. Karena delta belum terbentuk, ini kan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Artinya ini paling dekat apa? Pola A ya. Walaupun misal kok ini CD masih benar-benar juga tidak terlalu fatal. Namun paling dekat di pola A ini. Oke, sudah ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.